Halo, shalom, sahabat-sahabat Kristus. Kembali kita bersyukur. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan, kemurahan untuk boleh menikmati kehidupan ini dan kembali kita boleh mendengarkan firman-Nya yang akan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur atas kemurahan-Mu. Dan kami mau mengucapkan rasa syukur kami itu dengan hati yang paling dalam dan dengan mendengarkan sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang menguasai setiap hati kami. Demi Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah majalah elektronik yang mengatakan bahwa di dalam kehidupan modern ini seringkali orang merasa bahwa hidupnya hambar dan hampa. Di mana salah satu penyebabnya adalah karena kehilangan jati diri dan panggilan hidupnya. Mengapa sampai kehilangan hal yang paling berharga ini? Karena banyak orang hidup hanya sekedar menjalaninya saja. Dan banyak juga orang yang menghabiskan waktu dan energinya hanya untuk memuaskan keinginannya yang tidak pernah ada habisnya itu. Mereka menghiasi hidupnya dengan kesenangan-kesenangan yang semu dan sementara. Sehingga mereka larut di dalamnya dan tidak lagi merenungkan kembali siapa sebenarnya diri mereka dan untuk apa mereka hidup di dunia ini. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan jati diri dan makna hidup. Dan tanpa itu semua, maka hidup akan terasa hambar, hampa, dan mudah rapuh. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga pernah menemukan orang-orang hidupnya sedang rapuh. Berada di titik terendah di dalam hidupnya. Atau bisa jadi kita sendiri juga pernah mengalaminya. Kita penuh amarah dan susah untuk mengampuni. Hidup seperti orang-orang yang tidak berpengharapan dan bahkan putus asa. Bahkan hidup rasanya jauh dari Tuhan. Lalu apakah yang akan kita lakukan atau apakah yang pernah kita lakukan terhadap orang-orang yang demikian? Tuhan Yesus tahu bahwa suatu saat murid-muridnya juga akan mengalami tantangan hidup yang bisa jadi akan membuat hidup mereka rapuh, rentan. Sehingga ia mengingatkan dan menegaskan tentang jati diri mereka bahwa mereka adalah garam dunia. Ia mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa mereka akan menjadi garam, tetapi mereka adalah garam dunia itu. Setidaknya terdapat dua fungsi garam pada waktu itu. Pertama adalah memberi rasa, dan kedua adalah untuk mengawetkan. Memberi rasa dapat diartikan sebagai yang menguatkan, membawa kebenaran, membawa kedamaian, rasa penghiburan, rasa sukacita, pengharapan dan pembaharuan dan lain-lain. Ini semua adalah jati diri murid Tuhan. Dan setiap kita sebagai murid Tuhan mesti menyadari hal ini, bahwa kita adalah pembawa kedamaian, bahwa kita adalah orang-orang yang menguatkan yang rapuh, bahwa kita adalah pembawa penghiburan, sukacita, dan pembawa kebenaran. Nah, fungsi kedua adalah pengawet. Pengawet berarti memelihara, merawat, mengusahakan, dan mengerjakan apapun yang hendak menjadi kehendak Tuhan. Ini juga adalah jati diri setiap kita di dalam Tuhan. Kita akan merawat, mengusahakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita akan mengerjakan dan bekerja sama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kenankan. Jadi, diri kita adalah garam dunia, Bapak Ibu Saudara. Mestinya kita melakukan fungsi kita sebagai garam. Garam tidak untuk disimpan dalam karung, tidak untuk disimpan dalam plastik maupun etalase, tetapi digunakan sebagai mestinya. Coba lihat kembali ke kedalaman diri kita. Apakah kita sudah berfungsi sebagai garam belakangan ini ataukah kita menyimpan diri kita dan tidak mau lagi bersaksi baginya? Hidup kita mesti menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan orang yang letih lesu,
menguatkan orang yang jauh dari Tuhan, mendoakan mereka, memberikan pengharapan kepada orang yang hampa dan putus asa, melakukan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa engkau adalah garam dunia, maka jadilah garam dan berfungsilah sebagaimana mestinya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Rindu serta tekunlah senantiasa untuk mempelajari dan merenungkan perkataannya, Sang Pemberi makna dan panggilan hidupmu itu. Amin.